Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanifah Gafila Ramadona. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum lingkungan hidup. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum lingkungan hidup. Pengertian hukum lingkungan hidup diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di mana di dalam pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Nah, dengan adanya pengertian mengenai lingkungan hidup tersebut, saya menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum lingkungan hidup adalah keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup, di mana di dalamnya berisikan benda, manusia, serta perilakunya untuk menciptakan kelestarian serta kesejahteraan kehidupan makhluk hidup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas hukum lingkungan hidup. Asas-asas hukum lingkungan hidup itu dibagi menjadi 3 asas berdasarkan undang-undang. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup. Di mana di dalam undang-undang tersebut, di dalam pasal 3 dijelaskan bahwa yang menjadi asasnya yaitu pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambung bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Yang kedua itu asasnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam pasal 3 dijelaskan bahwa yang menjadi asasnya yang pertama itu adalah asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan yang terakhir adalah asas manfaat. Selanjutnya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam pasal 2, di mana di dalam pasal tersebut dijelaskan sebanyak 14 asas. Nah, yang pertama itu ada asas tanggung jawab negara, yang kedua ada kelestarian dan berkelanjutan, yang ketiga ada keserasian dan keseimbangan, yang keempat keterpaduan, yang kelima manfaat, dan yang keenam kehati-hatian, yang ketujuh itu ada keadilan, yang kedelapan ekoregion, yang ke-9 keanekaragaman hayati, yang ke-10 pencemaran membayar, lalu yang ke-11 partisipasi, yang ke-12 kearifan lokal, yang ke-13 tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang terakhir yaitu 14 adalah otonomi daerah. Dari 14 asas tersebut saya memberikan satu contoh yang berhubungan dengan asas ke-7 yaitu asas keadilan. Nah, menurut pendapat saya, dari asas keadilan tersebut, pemerintah harus adil dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat. Artinya, pemerintah itu dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat itu tidak boleh ada ketimpangan. Seperti yang saya tahu bahwa pada saat ini banyak masyarakat yang tinggal di pulau terkecil yang ada di Pulau Batam, di mana mereka masih memiliki listrik yang hidup di lingkungan hidup mereka itu memiliki jangka waktunya. Jadi misalnya seperti memiliki jangka waktu selama 12 jam, setelah 12 jam listrik tersebut akan mati. Begitu juga dengan air. Nah, dengan air mereka itu banyak juga yang memompa air dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi mereka itu harus mengantri untuk memompa air. Jadi kalau menurut saya itu adalah bentuk ketidakadilan, di mana pemerintah tidak memberikan masyarakat fasilitas yang sama rata. Nah, seharusnya dalam hal ini pemerintah harus memberikan fasilitas kepada masyarakat secara adil. Jadi tidak ada ketimpangan. Jadi masyarakat yang di pulau terkecil dengan masyarakat yang hidup di kota itu memiliki fasilitas yang sama. Selanjutnya ada unsur lingkungan hidup, di mana yang pertama yaitu adalah benda termasuk hewan, manusia, tumbuhan, organisme, dan segala pendukungnya yang disebut sebagai materi. Selanjutnya ada daya atau energi, kondisi atau keadaan, lalu ada perilaku, lalu ada ruang sebagai wadah berbagai komponen berada, dan yang terakhir adalah proses interaksi dan saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya saya membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Nah, sebelumnya itu ada 3 undang-undang yang mengatur. Yang pertama itu ada Undang-Undang
Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu undang-undang yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dari 3 undang-undang tersebut dapat dibedakan bahwa undang-undang yang pertama itu lebih fokus menentukan mengenai pokok pengelolaan hidup. Sedangkan undang-undang yang berlaku sampai saat ini mengatur mengenai pokok lingkungan hidup dan mengenai perlindungan lingkungan hidup tersebut. Nah, setelah adanya 3 peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menjadikan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982. Di mana alasannya yaitu pada saat itu Indonesia itu telah memasuki tahap industrialisasi bersama dan sudah meningkat ke tahap pembangunan. Jadi pada saat itu Indonesia itu membutuhkan peraturan mengenai lingkungan hidup. Selanjutnya itu setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dengan alasan bahwa Indonesia perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan serta mengembangkan kehidupan yang serasi. Lalu setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 itu dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Terdapat beberapa alasan yang menimbulkan pergantian dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 menjadi Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, beberapa alasan itu yang pertama yaitu adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 kurang mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di dalam Undang-Undang 32 itu lebih menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Lalu yang menjadi alasan kedua yaitu adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tidak ada mengatur hubungan antara pengelolaan lingkungan hidup dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 itu diatur mengenai hubungan pengelolaan lingkungan hidup dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu alasan ketiga yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tidak adanya guna pendekatan ekosistem. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu diatur mengenai pendekatan ekosistem. Lalu yang keempat itu yang menjadi alasan terakhir yaitu adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 kurangnya demokrasi lingkungan via akses. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dijelaskan mengenai demokrasi lingkungan via akses. Nah, lalu selanjutnya ada mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup. Oke, membicarakan mengenai hak dan kewajiban. Berarti di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Nah, di dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu dijelaskan mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup. Nah, hak masyarakat atas lingkungan hidup itu yang pertama ada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya masyarakat itu berhak mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat. Lalu yang kedua itu hak atas pendidikan lingkungan hidup. Jadi maksudnya adalah masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak di dalam lingkungan hidup mereka. Nah, yang ketiga itu ada hak untuk mengajukan usul dan atau keberatan. Jadi mereka itu dapat mempunyai hak untuk mengajukan usul atau keberatan atas suatu hal yang tidak mereka setujui. Lalu ada hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan. Jadi mereka itu memiliki hak untuk perlindungan dan pengelolaan kehidupan mereka. Jadi mereka mempunyai hak untuk melakukan perlindungan kehidupan mereka dan melakukan pengelolaan atas kehidupan mereka. Lalu yang terakhir yaitu hak untuk pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau kerusakan. Nah, jadi mereka itu berhak untuk mengajukan pengaduan akibat adanya pencemaran atau kerusakan yang terjadi di lingkungan hidup mereka. Setelah kita membicarakan mengenai hak, maka ada kewajiban yang harus kita laksanakan agar hak kita tersebut terpenuhi. Di mana kewajiban atas lingkungan hidup itu diatur di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.
Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa manusia berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, maksudnya adalah manusia itu wajib memelihara pelestarian lingkungan hidup mereka. Mereka wajib membersihkan sampah, lalu yang berhubungan dengan lingkungan hidup itu harus mereka lestarikan. Lalu yang kedua itu memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Lalu yang ketiga itu menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu menaati ketentuan tentang buku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, jadi kalau membicarakan mengenai hak, maka kita harus melakukan kewajiban kita agar hak-hak kita itu terpenuhi. Nah, jadi dengan adanya penjelasan sebelumnya, maka sebagai masyarakat, agar hak-hak kita terpenuhi, yaitu kehidupan yang layak, berpendidikan, terus adanya pengajuan keberatan, lalu ada mengajukan pengaduan atas adanya kerusakan, maka kita sebagai masyarakat sebelumnya harus melakukan kewajiban kita terdahulu, di mana kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Lalu kita memberikan informasi mengenai perlindungan lingkungan yang akurat, benar, tepat waktu, dan yang terakhir kita harus mentaati ketentuan mengenai lingkungan hidup itu sendiri. Nah, dari sekian materi yang sudah saya jelaskan, saya berharap semoga saya bisa membantu teman-teman untuk belajar mengenai lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.